Hai teman-teman, welcome back to my channel Diary Raini. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin mereact satu video tentang orang Malaysia yang belajar kebudayaan Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa kebudayaan yang tidak sama antara Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa? Kita akan sama-sama saksikan video ini. Orang Malaysia belajar budaya Indonesia. Ya, jadi kita akan mulakan. Halo teman-teman, sekarang kita balik untuk part kedua. Nah, hari ini saya mau melanjutkan apakah yang saya cerita kemarin, yaitu tentang pengalaman saya di Indonesia gitu. Nah, tapi hari ini saya mau menceritakan secara spesifik tentang perbedaan budaya dan pengalaman saya yang mengalami semua ini gitu. Dulu pas saya sampai di Indonesia, saya sering ditanya apakah agama saya gitu. Nah, itu saya merasa sangat aneh gitu. Kok ditanya agama, kan biasanya ditanya nama, umur. Ya, kalau saya tanya apakah kamu jomblo gitu. Kok ditanya agama, kan ternyata menurut saya Indonesia itu lebih religious berbanding Malaysia gitu. Jadi sering ditanya agama, tapi untuk saya itu agama konco saya nggak penting banget. Tapi kalau untuk menghormati adatnya gitu, nah buat itu penting aja. Tapi saya merasa itu pergaulan antara teman itu nggak masalah sih. Nah, jadi itu buat saya sangat fresh gitu. Kok ditanya agama, karena di Malaysia nggak ditanya agama sih, karena kan Malaysia ada orang Melayu, orang Chinese, dan orang India gitu. Nah, biasanya orang Melayu itu fix Islam gitu, karena itu di perlembagaan Malaysia. By law, undang-undang Malaysia mewajibkan semua orang Islam, anak cucunya semua wajib Muslim gitu. Kalau masuk Islam, tetap harus Islam, gak bisa ganti agama gitu, gak sama kayak Indonesia gitu. Jadi kalau saya non-Muslim nikah dengan Muslim, nah saya wajib jadi Muslim dan anak saya jadi Muslim juga. Nah, gitu ceritanya. Kedua, itu menurut saya, mengapa orang Indonesia kalau baru kenal dia akan tanya kamu agama apa ya? Karena di Indonesia ini banyak sekali penduduknya ya, sedangkan mereka semua pakai bahasa Indonesia ya, dan kita tidak dapat membedakan orang itu beragama Islam kah atau bukan. Di Indonesia kalau IC mereka ada tulis juga agama ya, tetapi kalau di Malaysia IC kita tidak ada tulis agama ya. Senyum pas saya sampai di Jogja, itu buat saya sangat aneh gitu, karena saya jalan di tepi jalan gitu, terus ada orang sering senyum ke saya gitu. Jadi saya merasa apakah ini modusan sih? Soalnya kalau di Malaysia, kalau orang laki-laki senyum kepada cewek itu biasanya modus lah. Kalau bukan modus, apakah mau jual sesuatu gitu loh. Nah, jadi untuk saya merasa aneh gitu, karena saya belum biasa dengan friendliness orang Indonesia. Jadi saya belum tahu, oh itu ternyata orang Indonesia friendly, cuman mau say hi, say good morning gitulah, gak modus sih. Nah, jadi sekarang saya juga belajar senyum. Saya ketemu Mbak Sibah di tepi jalan, saya senyum, saya turunkan kepala saya gitu. Saya merasa ini sangat bagus sih, karena orang Indonesia ada budaya menghormati orang tua gitu. Jadi ini saya juga belajar sih menghormati orang yang berumur. Jadi pas saya balik ke Malaysia, saya masih ingat itu habis semester 1 saya balik ke Malaysia, kan sudah namanya asimilisasi ya. Jadi saya sampai KLIA bandaranya yang AirAsia itu, saya di kamar mandi, saya
mata saya ketemu sama satu ibu, saya senyum. Nah itu ibunya kaget gitu loh. Soalnya apakah cewek ini bermodus gitu. Nah jadi saya juga, oh saya di Malaysia gak boleh senyum-senyuman dengan stranger, dengan orang yang gak kenal gitu. Nah saya sampai di bandara kan saya sudah last itu 6 bulan di Indonesia, jadi saya lihat wah banyak orang Tionghoa, malah ada orang India yang seperti dari drama India gitu. Jadi itu bisa merasa perbedaannya Malaysia Indonesia gitu, walaupun bahasanya hampir sama, bahasa Melayu kan, jadi bisa komunikasi, tapi saya merasa geografiknya, demografiknya semua beda, jadi bikinnya Malaysia Indonesia beda gitu. Ketiga, karena Oke, ini tentang senyum ya. Jadi memang orang Indonesia ini terkenal dengan keramah tamahannya, juga kesopanannya dan juga kelemah lembutannya ya. Jadi kalau kita baru kenal pun kita akan senyum dengan orang itu, atau kita tak kenal kita pun akan senyum. Jadi ini adalah kelebihan ya orang-orang Indonesia ya. di Malaysia itu biasanya ngomong lebih direct gitu loh. Kalau itu nggak cantik, ya biasanya orang bilang nggak cantik. Kalau orang marah, ya langsung tunjukin gitu. Itu namanya, kalau dalam istilah Indonesia, kasar ya. Kalau orang Indonesia, untuk saya di Javanese, Jogja itu orangnya halus-halus. Walaupun dia gak enak, dia tetap senyum gitu loh. Dia akan mengelakkan konfrontasi langsung. Itu saya di Jogja 6 tahun, saya nggak pernah lihat orang gado-gado, teriak-teriak atau bertengkar di tempat awam gitu. Biasanya kalau nggak enak senyum, apa-apa senyum gitu. Jadi itu karena saya kurang tahu budaya ini. Saya pernah bercanda dengan teman Indonesia saya, kalau orang Malaysia itu biasanya suka guna istilah ini, bohong. Kamu Oke, teman-teman, jadi orang Indonesia dia lebih apa ya? Jadi orang Indonesia itu dia tidak lebih berterus terang ya. Kalau dia marah, dia tidak akan langsung tunjukkan ya kepada orangnya. Kalau orang Malaysia kalau dia tak suka, dia akan to the point aja seperti itu. kamu bohong ya gitu, tapi itu bukan ada maksud bener-beneran kamu bohong sih. Itu cuman bercanda gitu, kamu bohong gitu. Tapi orang Indonesia mungkin beda ya. Jadi pas itu saya bilang ke teman saya di depan temannya, ya kamu bohong ya gitu, itu dia merasa gak enak gitu. Dan teman-temannya itu salah sangka bahwa saya beneran bilang dia pembohong gitu. Jadi selepas itu dia bilang ke saya supaya saya nggak bercanda seperti gitu lagi. Nah itu saya merasa bukan saya mau sengaja apa sih, cuman saya merasa perbedaan budaya. Soalnya kalau di Malaysia itu sering kita bercanda kayak gitu, kamu bohong, kamu apa-apa. Tapi ternyata di Indonesia itu nggak enak ya. Jadi saya akan stop bercanda kayak gitu di Indonesia gitu. Keempat, saya Ya, jadi mungkin buat orang Indonesia perkataan bohong itu satu perkataan yang sangat tidak baik ya, dan kurang baik untuk digunakan untuk bercanda, karena kalau perkataan bohong ini menunjukkan satu sifat ya yang mungkin tidak baik ya, dan tanggapan orang akan negatif seperti itu ya. karena saya Tionghoa, jadi gak ada budaya tangan kanan, budaya tangan kiri gitu. Kalau kamu di sisi kiri, ya saya ambil barang, ya udah pakai tangan kiri gitu. Gak kayak gitu loh gitu. Nah itu karena saya kurang tahu. Pas saya ketemu dosen, saya kasih barang pakai tangan kiri. Nah itu dokternya bilang, kok tangan kiri? Terus saya kayaknya jam ke sana. Saya pikir what is happening. Tapi selepas itu baru saya
retrospect baru saya mengerti bahwa budaya tangan kanan tangan kiri itu sangat penting di Indonesia gitu. Selepas itu kalau saya walaupun di motor apa-apa, saya pasti akan pakai tangan kanan untuk kasih barang atau apa-apa. Kalau barangnya berat ya udah dua tangan. Mau pakai tangan kiri ya minta maaf bahwa pakai tangan kiri gitu. Itu sangat panas ya. Jadi terutamanya orang Tionghoa, kadang-kadang ada orang India suka pakai short pants, celana pendek. Itu emangnya budaya orang Tionghoa Malaysia. Itu pas saya sampai di Malaysia juga saya lihat kok semua orang pakainya celana pendek. Itu mungkin saya biasa di Indonesia jadi saya nggak biasa lihat banyak kaki yang putih-putih gitu. Orang Tionghoa Malaysia suka pakai celana pendek walaupun ke kantor ke kerajaan juga pakai celana pendek. Menurut saya itu mungkin kurang sopan ya. Tetapi itu budayanya orang Tionghoa Malaysia gitu. Kadang-kadang mereka suka pakai sampai itu bajunya lebih panjang dari celana. Itu sepertinya gak pakai celana gitu loh. Pas saya di Indonesia saya kurang tahu budaya ini, jadi saya pakai celana pendek mau masuk kantor dan saya dihalangi gitu. Baru saya tahu itu budaya orang Indonesia kalau celana pendek buat di dalam rumah aja. Kalau keluar ke cafe juga sekarang saya belajar untuk pakai celana panjang, dan untuk saya itu tidak bermasalah kerana Indonesia, Jogja walaupun kadang-kadang panas ya, tetapi tetap adem berbanding Malaysia. Kalau Malaysia sumpah sangat panas, saya gak pengen keluar dari kamar saya kerana panas banget. Saya di Malaysia saya udah membiasakan diri pakai celana panjang di Indonesia. Nah sekarang kepanasan, jadi sekarang saya udah ganti balik ke celana pendek. Sekarang saya juga pakai celana pendek kerana kalau pakai celana panjang itu panas. Nah lagi satu saya Oke teman-teman, jadi kalau di Indonesia ini ya biasanya yang pakai short pants ini atau celana pendek ini biasanya anak-anak remaja ya. Dan biasanya mereka pakai untuk pergi ke mall seperti itu ya, dan mungkin mereka tidak akan pakai short pants ini selain di mall ya, karena biasanya mungkin kita takut ya terjadinya pelecehan seksual ya. Tapi kalau di Malaysia budayanya lain lagi, kita bukan hanya ke mall saja kita akan pakai short pants atau celana pendek ya, tetapi kita kemana-mana pun, keluar kemana-mana kita akan pakai celana pendek ini. Dan di Malaysia kita pakai celana pendek tidak ada orang yang tengok kita melongo atau ternganga atau apa ya, atau terjadinya pelecehan seksual. Di sini tak ada. mendapati bahwa orang Indonesia suka shake hand gitu. Saya merasa sangat new untuk saya gitu. Soalnya di Malaysia paling high gitu, gak shake hand gitu ya. Jadi pas saya sampai Indonesia ada itu shake handnya juga ada variasi, ada gitu. Saya nggak tahu lah. Jadi saya ingat shake hand biasa tapi dipegang, tapi kayaknya gini gak tahu lah itu shake hand brother, shake hand bro, gimana yang keren orang muda. Mungkin saya orang tua ya jadi kurang tahu. Dan itu kalau shake hand harus gini gitu, dan itu saya udah membiasakan diri. Jadi pas saya sampai di Malaysia saya ketemu teman baru, mereka juga aneh gitu, kok Ivy mau shake hand terus aksinya gini ya. Jadi mereka bilang, Ivy kok kamu suka banget itu mau shake hand gitu jadi saya udah kan separuh setengah lah orang Indonesia, jadi inilah asimilisasi budayanya gitu. Dan juga salam kayak gitu, salam tangan ke sini kan. Kalau saya kan non muslim dan teman-teman saya non muslim gitu, jadi saya gak pernah salam gitu loh. Jadi pas saya masuk UKM basket UGM itu saya salaman dengan coach, dan saya gak tahu saya salaman terus saya gitu di
gitu. Jadi coach itu tanya, kok kamu kayak pukul kepala ke tangan saya gitu. Kan saya nggak tahu, jadi dari sini saya belajar gitu. Jadi ada sedikit perbedaan budaya di sini, jadi saya juga belajar. Sekarang saya sharing buat kalian. Lain kali kalian ke Malaysia, kalian tahu budaya orang Malaysia kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin kalian ada Ya teman-teman, itulah video yang diberikan oleh Sis Ivy untuk kita semua. Semoga saja pengalaman yang dibagikan itu bermanfaat ya untuk kita, baik untuk teman-teman Indonesia, teman-teman Malaysia, dan semoga saja dengan adanya pengalaman ini mempererat lagi persaudaraan, perhubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan saya juga ingin minta maaf bila dalam video ini ada kata-kata yang tersalah ya, yang tidak disengaja. Dan sebelum berpisah, buat teman-teman yang belum lagi subscribe channel Dairah ini, silakan di subscribe, like, dan juga share. Dan buat teman-teman yang setia di channel saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kita akan jumpa lagi. See you and bye-bye. Salam saya Raini untuk kalian semua.